sistematis dan mengintegrasikan kebutuhan konsumen dan strategi bisnis. Hasil yang diperoleh menunjukkan potensi inovasi yang baik serta relevansi yang kuat terhadap pengembangan industri kreatif digital dan juga pengembangan produk dari Lobster tadi dan juga untuk akriliknya. Sekian, terima kasih. Jadikan Capstone Project ini sebagai latihan menyelesaikan masalah seorang engineer yang baik, bukan hanya mengetahui semua jawaban, tetapi mampu menemukan solusi berdasarkan data dan fakta. Sebagai seorang profesional di bidang rekayasa industri dan pengembangan produk, saya sangat mengapresiasi inovasi yang ditawarkan dalam proyek penelitian ini. Proyek ini merupakan bukti nyata bagaimana keilmuan teknik dapat langsung menjawab tantangan nyata di sektor industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pertama dari Project Capstone Design dengan penelitian perancangan resiko, keselamatan dan kesehatan kerja K3 menggunakan metode HIREC sebagai dasar penyusunan pedoman K3 pada Laboratorium Terpadu Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Saya sebagai tim peneliti atas nama Siti Faizatul Maufira dengan NIM 2294104.013 dan rekan saya Alsam Cahyaninggar sebagai tim pengembang pedoman K3 dengan NIM 2294104.009. Untuk penelitian ini bersinggungan dengan Body of Knowledge Industrial Engineering. Yang pertama, Occupational Health and Safety. Yang kedua, Human Factory and Ergonomic. Yang ketiga, Engineering Management. Yang keempat, System Thinking. Dan yang kelima, Quality Engineering. Di sini juga untuk menyelesaikan Sustainable Development Goals. Poin ketiga yaitu Good Health and Well-being. 4 Quality Education. Yang 12 Responsible Consumption and Production. Kami berharap dengan disusunnya pedoman ini dapat menciptakan laboratorium yang aman, sehat, dan zero accidents. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh para profesional dari OT. Di sini saya dan Asyam akan mempresentasikan proyek Capstone Design perancangan resiko kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan metode HIREC sebagai dasar penyusunan pedoman K3 pada Laboratorium Terpadu Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Saya Siti Faizatul Maufira dengan NIM 2294104.013. Saya Alsam Cahyaninggar dengan NIM 2294104.009. Untuk penelitian ini sendiri berhubungan dengan body of knowledge dari teknik industri. Yang pertama yaitu Occupation Health and Safety, 2 Human Factor and Economic, yang ketiga Engineering Management, yang keempat System Thinking, yang kelima Quality Engineering. Inti dari kontribusinya menganalisis sistem teknik secara holistik, mengukur resiko secara kuantitatif dan merancang perbaikan berbasis data terstruktur dan berkelanjutan. Dan selanjutnya untuk Sustainable Development Goals ketika yaitu Good Health and Well-being, 4 Quality Education, dan 12 Responsible Consumption and Production. Materi ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan laboratorium yang aman, sehat dan berkelanjutan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil dari pengumpulan data, kami mendapatkan responden dalam responden 92 orang dengan presentasi 87% adalah mahasiswa, 12% adalah dosen, dan 1% adalah laboran atau yang menjaga laboratorium. Untuk hasilnya, kami menemukan 72 potensi bahaya teridentifikasi Dengan distribusi
11 sampai 25 R juga resiko yaitu 2 sampai 3. Terus 10 sampai 16 resiko 24 33%. Medium 5 sampai 9 juga resiko 43 persentase 60%. Low 1 sampai 6 juga resiko 3 dan persentase 4%. Dengan total yaitu juga resiko 72 bukan 72 resiko. Berdasarkan analisis Pareto, kami mendapatkan jika medium dan high menyumbang lebih dari 93 dari total resiko, sehingga penerapan pengendalian harus sesuai dengan hierarki kontrol dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, produktif, dan zero accident. Selanjutnya, kami telah membuat pedoman. Kami sudah membuat pedoman yang telah saya berikan, yang selanjutnya akan digunakan oleh seluruh pengguna dari laboratorium terpadu Universitas Masyarakat UIN Jombang. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Silakan kepada para profesional. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan. Saya mengapresiasi upaya tim dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko K3 di laboratorium terpadu Universitas Dimadari menggunakan metode high-tech. Pemilihan metode ini sudah tepat karena mampu memberikan pendekatan yang sistematik dalam mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan langkah pengendalian yang diperlukan. Dari hasil yang dipaparkan, saya melihat bahwa tim telah berhasil memetakan berbagai potensi risiko yang ada di lingkungan laboratorium dan mengkonversinya menjadi dasar penyusunan pedoman K3 yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada aspek identifikasi masalah, tetapi juga memberikan pengeluaran yang dapat digunakan sebagai acuan operasional dalam meningkatkan budaya keselamatan kerja di laboratorium. Terima kasih, hasil kerja timnya sangat saya apresiasi, sangat bagus sekali. Terima kasih untuk penelitian dan proyeknya. Tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih kepada para profesional. Apakah ada tambahan lagi? Sudah. Oke, baik. Kami tutup presentasi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berdua berasal dari program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Hasyim Asyari. Kami di sini bakal memaparkan hasil dari capstone design, yang mana kami merupakan tim dari perancangan strategi visi dan misi laboratorium Universitas Hasyim Asyari. Baik, di sini kami menggunakan dua metode, yaitu AHP dan SWOT, yang mana hasil dari analisis kami SWOT itu berada di kuadran 4, dan di sini ada hasil analisis AHP yang mana dia berada di sarana dan prasarana. Dan baiklah, untuk selanjutnya dari hasil analisis kami yaitu strategi prioritas dan pengembangan. Yang pertama itu ada peningkatan sarana dan prasarana laboratorium. Yang pertama itu ada modernisasi peralatan praktikum, pengembangan fasilitas laboratorium lebih lengkap dan terintegrasi. Dan yang kedua yaitu ada peningkatan kompetensi SDM. Yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan laboratorium secara berkala. Yang kedua itu ada sertifikasi kompetensi untuk tenaga laboratorium. Dan yang ketiga yaitu ada penguatan kerjasama industri. Dan yang pertama itu poin pertama ada program magang dan praktik kerja secara industri. Yang kedua yaitu ada penelitian kolaboratif dengan dunia industri. Dan yang keempat yaitu ada digitalisasi laboratorium. Poin pertama yaitu implementasi sistem informasi laboratorium. Dan yang kedua yaitu ada digitalisasi data praktikum dan penelitian. Dan yang terakhir yaitu implementasi grand laboratory. Poin pertama yaitu efisiensi penggunaan energi dan air.
Dan yang kedua yaitu ada pengelolaan limbah laboratorium di ramah lingkungan. Baik, itulah tadi hasil dari analisis kita, dan apa yang kami hitung telah kami hasilkan. Baik, terima kasih dan mohon maaf apa ada kesalahan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ismi Hastur dan rekan saya. Pada kesempatan kali ini kami berasal dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasyim Asy'ari. Baiklah, pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tentang perancangan visi misi laboratorium terpadu dengan menggunakan metode SWOT dan AHP. Berdasarkan hasil dari observasi dan penelitian kami yang kami lakukan kemarin, kami menganalisis tentang analisis SWOT dengan kekuatan, yaitu dukungan institusi mendukung pembelajaran berbasis praktik dan potensi sebagai pusat inovasi. Dan berdasarkan analisis SWOT-nya itu mendapatkan hasil matriks invas Sebesar dengan skor 3,75 dan fitness kelemahan skornya yaitu 3,753. Total invas menjadi 7,528. Dan yang kedua yaitu ada hasil matriks IPAS faktor eksternal. Komponennya yaitu opportunity atau peluang dengan skor 3,724, dan yang kedua itu ada ancaman dengan skor 3,805. Total IPAS yaitu ada 7,529. Baik, berdasarkan dari perhitungan ini kami mendapatkan titik di mana kuadrannya itu ada berada di titik 4, yang mana hasil dari kuadran 4 itu adalah memiliki kekuatan internal yang cukup baik menghadapi ancaman eksternal yang besar. Dan yang ketiga, strategi yang digunakan adalah memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Setelah melakukan analisis SWOT, kita melakukan selanjutnya yaitu analisis AHP. Tahap pertama yaitu ada penyusunan hierarki, yaitu adalah menyusun struktur hierarki dan juga 3 alternatif strategis. Dan yang kedua yaitu ada perbandingan perpasangan, yaitu membandingkan setiap elemen secara berpasangan berdasarkan tingkat kepentingan. Yaitu poin ketiga yaitu ada perhitungan bobot prioritas, yaitu menghitung bobot prioritas setiap elemen dari hasil perbandingan berpasangan. Poin keempat yaitu ada uji konsistensi. Uji konsistensi yaitu menguji konsistensi jawaban untuk memastikan hasil perbandingan logis dan konsisten. Poin kelima yaitu ada penentuan strategi prioritas. Poin kelima ini yaitu untuk menentukan urutan strategi berdasarkan bobot prioritas tertinggi hingga rendah. Dari hasil dari perhitungan analisis SWOT dan AHP, kami mempunyai kesimpulan yaitu yang pertama yaitu adalah laboratorium memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan dan peningkatan kompetensi mahasiswa. Poin kedua yaitu ada analisis SWOT menunjukkan laboratorium berada pada kuadran 4. Poin ketiga yaitu ada pengembangan laboratorium perlu difokuskan pada penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kolaborasi industri. Poin keempat yaitu ada metode HP membantu menentukan kualitas strategis yang paling efektif. Poin kelima yaitu ada penerapan BIM laboratorium, dan ketiga penting untuk keberlanjutan laboratorium. itulah tadi presentasi kami. Sebelum close statement, ada laboratorium yang unggul bukan hanya tempat praktikum, tapi pusat inovasi, kolaborasi, dan pengembangan kompetensi mahasiswa menuju daya saing global. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Ini sudah yang saya sampaikan. Untuk presentasi ini sudah disusun dengan baik dan menunjukkan alur pemikiran yang sistematis. Penggunaan metode SWOT dan AHP sangat relevan untuk mendukung perancangan visi dan misi laboratorium terpadu, karena tidak hanya mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, tapi juga mampu menentukan prioritas strategi secara terukur. Untuk visi dan misi yang dihasilkan telah menggambarkan hasil pengembangan laboratorium dengan cukup jelas. Mungkin kedepannya hasil penelitian ini berpotensi menjadi dasar
kuat dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan laboratorium yang lebih efektif dan berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada tenaga profesional kami atas saran dan sarannya. Saya akhiri. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Imi Kemen Gini Sarif. Saya sudah saya Samuka. Di sini saya berbuat terus akan mempresentasikan aspek konkret, yaitu bagaimana tata letak sarana dan prasarana laboratorium terpadu Universitas Haji menggunakan metode ARC. Di sini dilatar oleh laboratorium terpadu merupakan fasilitas penting dalam mendukung kegiatan praktikum dan pengembangan akademik di perguruan tinggi. Namun, tata letak sarana dan prasarana yang kurang optimal dapat menyebabkan ketidakefisiensian aliran kerja, menurunkan efektivitas penggunaan ruang, serta meningkatkan resiko keselamatan kerja. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian pada laboratorium terpadu universitas yang memiliki berbagai laboratorium dengan fungsi dan karakteristik aktivitas yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan analisis tata letak yang mempertimbangkan hubungan kedekatan antar ruang agar aktivitas operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Adapun rujukan hal yang kami ambil terbuka, yaitu yang pertama adalah bagaimana kondisi tata letak sarana dan prasarana laboratorium terpadu tapi saat ini kita mengenal dari aspek hubungan aktivitas dan efisiensi aliran kerja. Yang kedua adalah bagaimana analisis hubungan kedekatan antara aktivitas menggunakan metode activity relative task pada laboratorium terpadu Universitas Haji. Yang ketiga adalah rekomendasi tata letak sarana dan prasarana laboratorium pada universitas lain yang harus bisa secara besar dan dimensional. Yang kedua adalah tujuan dalam kampus ini. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kondisi tata letak sarana dan prasarana. Yang kedua adalah mengetahui hasil analisis hubungan kedekatan antara aktivitas menggunakan metode ARC. Yang ketiga adalah menentukan rekomendasi yang ditentukan. Di sini kami menggunakan metode ARC, yaitu metode perancangan tata letak fasilitas yang digunakan untuk menganalisis tingkat hubungan kedekatan antar aktivitas antar ruang berdasarkan kebutuhan operasional. Dan ini adalah contoh buku yang kami buat secara gabungan kita saja pembuatan. Di sini dari penelitian kita berdasarkan hasil, yaitu laboratorium terpadu Universitas Haji terdiri dari atas 3 lantai dengan pembagian ruang berdasarkan karakteristik aktivitas dan kebutuhan masing-masing program studi. Dan ini adalah layout dari lantai 1 dan lantai 2 yang kami buat secara terbaru. Dan selanjutnya adalah layout lantai 3 yang sesuai dengan kebutuhan. Rekomendasi tata letak menggunakan metode ARC. ARC merupakan alat atau analisis yang digunakan dalam perancangan tata letak fasilitas untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat hubungan kedekatan antar ruang laboratorium berdasarkan kebutuhan aktivitas. ARC disusun kedekatan antar fasilitas menggunakan simbol A, E, I, O, U, dan X. Setiap simbol menggambarkan prioritas hubungan antar ruang sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan penempatan fasilitas yang lebih efektif. Dan ini adalah hasil ARC kita yang kami susun sendiri. Dan selanjutnya adalah kesimpulan berdasarkan hasil analisis menggunakan metode ARC dapat disimpulkan bahwa hubungan kedekatan antar ruang laboratorium dapat diidentifikasi secara sistematis berdasarkan kebutuhan aktivitas, komunikasi, pengawasan, dan perilaku kerja. Hasil ARC menunjukkan aktivitas yang perlu dikembangkan
Sekian, terima kasih dari kami. Terima kasih. Dengan perancangan tata letak sarana dan prasarana laboratorium ini, saya menilai proyek penelitian perancangan ini sukses dan aplikatif. Penelitian tidak hanya berfokus pada estetika ruang, tetapi juga jeli menggunakan metrik terkait aktivitas untuk meminimalkan faktor perpindahan dosen dan mahasiswa. Keberhasilan riset terlihat dari bagaimana kondisi dari matrix X tadi atau unreachable digunakan untuk memindahkan area berisiko tinggi dari ruang publik menjadikannya sebuah perancangan yang tidak hanya efisien secara operasional tetapi juga memenuhi standar etika yang terkait. Terima kasih. Itu komentar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum Sekian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan proyek saya yang berjudul Rencana Strategi Pengembangan Produk Lobster Air Tawar untuk meningkatkan nilai tambah UMKM. Di sini dengan saya sendiri sebagai tim proyek Muhammad Firdaus Samullah dan sebelah saya dan ini sebagai auditor Saya Adena Junior. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagi tujuan integrasi BOK sama kontribusi terhadap SDGs. Yang pertama, tujuan dari proyek ini satu, mengidentifikasi kebutuhan konsumen terhadap produk lobster air tawar frozen food, menentukan prioritas respon teknis pengembangan produk menggunakan HOQ. 3. Perencanaan strategi pengembangan produk berbasis kebutuhan konsumen. 4. Mendukung peningkatan nilai tambah daya saing UMKM dan pencapaian SDGs. Kemudian integrasi untuk BOK. Yang pertama, analisis kelayakan investasi dan peningkatan margin keuntungan. Kemudian quality engineering, menjamin kualitas keamanan pangan dan konsistensi produk baku. Kemudian supply chain, mengelola rantai pasok bahan baku, penyimpanan dingin dan distribusi produk. Kemudian yang terakhir, engineering management, merancang strategi pengembangan usaha dan keputusan bisnis yang tepat. Dalam kontribusi SDGs kita mencapai 4 SDGs, yakni SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9 industri, inovasi dan infrastruktur, 12 konsumen dan produksi yang bertanggung jawab, serta SDGs 1 tanpa kemiskinan. Sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek capstone saya dengan contoh kami dengan saya Muhammad Firdaus Samullah, kemudian saya sendiri Ahmad Dali Kardansa, kemudian Adena Junior. Untuk selanjutnya untuk latar belakang, saat ini sebagian besar pelaku UMKM masih menjual lobster air tawar dalam bentuk segar, sehingga nilai tambah yang diperoleh relatif rendah. Oleh karena itu diperlukan inovasi berupa produk olahan frozen food agar penerimaan lebih panjang dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kemudian peran UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional sebagai penggerak ekonomi daerah. Kondisi saat ini lobster masih banyak dijual dalam bentuk segar sehingga nilai tambah produk masih rendah. Kebutuhan inovasi diperlukan inovasi produk frozen food untuk meningkatkan daya saing dan menurut impact. Kemudian untuk rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama permasalahan utama dalam penelitian ini adalah
produk dengan inovasi, keterbatasan daya simpan proses agar dan belum optimalnya pengembangan produk berdasarkan kebutuhan konsumen. Benarnya nilai tambah produk lobster belum diolah lebih lanjut sehingga nilai jual tetap rendah. Kemudian inovasi dan diversifikasi. Variasi produk olahan masih sangat terbatas di kalangan pelaku UMKM. Daya simpan produk benar terbatas. Lobster segar telah rusak sehingga sulit menjangkau pasar yang lebih luas. Yang terakhir, belum berbasis kebutuhan konsumen. Pengembangan produk belum mengajukan pada representasi dan dilakukan pasar. Kontribusi SDGs dan ISE Box. Strategi yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, juga mendukung pencapaian SDGs melalui pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, dan produksinya bertanggung jawab. Untuk penelitian ini selaras dengan konsep Gov of Knowledge. Strategi SDGs yang didukung oleh SDGs 1, SDGs 8, SDGs 9, dan SDGs 12. Tanpa kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, dan produksi berkelanjutan sesuai dengan ISE Gov of Knowledge mengenai engineering ekonomi, SDM, quality of reliability engineering, dan engineering management. Kemudian konsep quality farming development untuk metodologi ini digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen atau customer menjadi teknis teknis produk sehingga pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan di pasar. Untuk kemudian orientasi pada customer menempatkan suara dan kebutuhan pelanggan sebagai fondasi utama untuk pengembangan produk. Kemudian membuka kebutuhan pelanggan menjadi respon teknis, menerjemahkan keinginan konsumen menjadi adaptasi teknis yang dapat diimplementasikan. Dan terakhir membantu menentukan prioritas pengembangan, mengidentifikasi aspek-aspek paling kritis yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Berikut adalah matris Nawawi. Yang paling tinggi adalah kualitas customer, ada 9. Yang pertama harga terjangkau, kemudian rasa produk, keberhasilan kebersihan dan keamanan pangan, variasi produk, kemasan menarik, kemudian kemudahan mendapatkan produk, daya tahan produk, informasi level, dan inovasi produk. Kemudian yang paling kanan adalah planning matrix untuk memprioritaskan kualitas customer. Kemudian yang atap itu untuk korelasi respon teknis. Kemudian yang paling tengah ini adalah hubungan antara kualitas customer dengan respon teknis. Dan ada technical matrix untuk memprioritaskan respon teknis. Strategi pengembangan produk. Strategi utama adalah memperluas jaringan distribusi, menerapkan teknologi pembekuan untuk menjaga kualitas produk, meningkatkan pengendalian mutu, serta terus melakukan inovasi produk dan desain kemasan. Berikut adalah contoh produk frozen food yang sedang kami kembangkan, mengenai ada dimsum lobster air tawar, bakso lobster air tawar, dan juga nugget air tawar. Balik ke kok itu pengenalan produk lagi kereta. Berikut ada beberapa produk yang sedang kami kembangkan mengenai lobster air tawar. Jadi ada dimsum lobster air tawar, bakso lobster air tawar, Kemudian ada nugget lobster air tawar. mungkin dari ibu bapak profesional bisa lihat mengenai produk kami. Baik, akan kita lanjutkan. Dari sini kita dapat memperluas channel distribusi, pengembangan jaringan distribusi yang lebih luas untuk menjangkau konsumen baru,
menggunakan teknologi pressing atau pembukuan, menerapkan teknologi pembukuan modern untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pengendalian mutu secara menyeluruh dari produksi hingga distribusi. Dapat disimpulkan bahwa metode Captain melalui HUI mampu membantu UMKM merencanakan strategi pengembangan produk secara sistematis. Prioritas utama adalah distribusi dan teknologi pembukuan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas produk dan usaha dan keberlanjutan bisnis. IFD efektif sebagai alat pengambilan keputusan, meningkatkan daya saing UMKM, distribusi dan teknologi pembukuan menjadi prioritas utama, mendukung keberlanjutan usaha. Dari presentasi dari proyek kami, selanjutnya saya memberikan kepada Profesor. Baik, terima kasih atas presentasinya. Dari sudut pandang industri, saya melihat bahwa tim telah berhasil menyusun solusi yang cukup sistematis dan berbasis data. Hal yang paling penting bukan hanya bagaimana menemukan solusi, tetapi bagaimana solusi tersebut dapat diimplementasikan secara nyata, memberikan manfaat yang berikut serta dapat mempertahankan dalam jangka panjang. Jadikan proyek Capstone ini sebagai latihan menyelesaikan masalah. Seorang engineer yang baik bukan hanya mengetahui semua jawaban, tetapi mampu menemukan solusi berdasarkan data dan fakta. Kelompok ini dalam tim proyek ini sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih atas penelitiannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas saran dan komentarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari proyek rancangan pengembangan industri kreatif pada jasa vektor, ART, dan karikatur digital. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri dari atas nama Itra Prayugo. Saya Dito Mustafa Latif. Saya Muhammad Hafiz selaku supervisor dari tim proyek ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan merancang undangan digital berbasis ilustrasi karikatur yang sesuai dengan preferensi emosional konsumen serta membangun model bisnis berkelanjutan menggunakan integrasi Kensei Engineering dan Business Model Canvas atau BMC, yaitu menerjemahkan emosi konsumen ke dalam atribut desain produk, menentukan atribut desain undangan digital yang paling diminati, dan yaitu merancang model bisnis yang layak dan berkelanjutan. Baik, saya akan menjelaskan background dari penelitian kali ini. Yang pertama adalah jasa vector art dan karikatur digital saat ini masih terbatas pada produk ilustrasi statis sehingga nilai tambah belum optimal. Pengembangan menjadi undangan digital interaktif dapat menumbuhkan atau menciptakan sebuah inovasi baru, diantaranya adalah meningkatkan nilai ekonomi industri kreatif, kemudian kedua mendukung transformasi digital, kemudian ketiga mengurangi penggunaan kertas, dan keempat adalah menjawab kebutuhan konsumen akan pengalaman digital yang personal, modern, dan interaktif. Kemudian penelitian kali ini memiliki relevansi dengan SDGs. Di sini ada 4 SDGs yang mempunyai relevansi dengan penelitian kami kali ini. Yang pertama, SDGs nomor 4 adalah quality education. Yang kedua, pertumbuhan perekonomian. Kalau tiket kan? Iya, bisa. Baik, penelitian kami kali ini memiliki 4 relevansi dengan SDGs. Di antaranya adalah relevansi ke SDGs keempat, quality education. Kemudian ke-8, design work and economic growth. Kemudian yang ke-9, industry innovation and infrastructure. Kemudian yang ke-12 adalah
responsible consumption and production. Baik, sekian penjelasan dari kelompok proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, adapun tujuan dan fokus pengembangan, yang pertama adalah tujuan utama dari kita ini adalah merencanakan pengembangan produk undangan digital berbasis ilustrasi karikatur yang sesuai dengan kebutuhan emosional konsumen serta memiliki model bisnis yang berkelanjutan. Terkait FDCS dan BOK yaitu pendidikan berkualitas peningkatan kompetensi kreatif dan digital dan pekerjaan layak dan ekonomis peluang pendapatan industri kreatif. SDG 9 industri inovatif dan infrastruktur yaitu produk digital aplikatif berbasis teknologi. SDG 12 yaitu konsumsi bertanggung jawab alternatif dagangan tanpa kertas. Berikut adalah kerangka berpikir dari proyek kami, yaitu pertama itu perkembangan industri kreatif dan digital, selanjutnya yaitu konsep jasa, vektor, ART dan karikatur, selanjutnya yaitu permasalahan produk masih statis, kebutuhan inovasi produk digital, dan dilanjutkan dengan bisnis model kanvas 9 elemen, model bisnis, dan fungsi engineering, emosi konsumen, dan aktivitas desain. Yang terakhir yaitu output produk undangan digital berbasis karikatur dan rancangan model bisnis terintegrasi. Kemudian metode yang digunakan adalah integrasi BMC dan kanvas engineering. Di mana di sini metode bisnis model kanvas memiliki fungsi memetakan value proposition, kemudian menentukan segmen, saluran dan relasi pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah merancang aktivitas sumber daya kemitraan, biaya dan pendapatan. Kemudian diintegrasikan menggunakan kanvas engineering yang memiliki fungsi di sini mengidentifikasi persepsi emosional konsumen, kemudian menerjemahkan kata kanvas menjadi atribut desain. Selanjutnya adalah menentukan kombinasi desain produk paling diminati dan produk yang layak secara bisnis sesuai kebutuhan emosional pengguna. Adapun tahapan dari kanvas engineering, di sini pertama adalah pengumpulan kanvas work, kemudian observasi, wawancara, studi literatur dan referensi penelitian. Kemudian yang kedua adalah sinematik diferensial 1 atau menggunakan kuesioner skala 1 sampai 5 untuk menilai persepsi awal. Kemudian selanjutnya adalah uji instrumen validasi, realitas, IO dan Bartlett test. Selanjutnya nomor 4 adalah item dan kategori produk, tema, warna, format, fitur dan gaya karikatur. Dan langkah terakhir adalah menentukan pole join plus multivarian untuk menentukan kombinasi desain paling sesuai preferensi konsumen. Inti dari metode ini adalah konsumen tidak hanya diminta memilih desain tetapi menilai kesan seperti modern, elegan, personal, interaktif dan berkesan. Itu adalah keyword dari persepsi negatif ke positif. Arah persepsi yaitu biasa, menarik menjadi kaku interaktif, rumit praktis menjadi monoton kreatif, tradisional modern dari format elegan, tidak personal atau personal menjadi sulit diakses atau tidak diakses, yaitu tadinya itu membosankan, kesan lebih tidak unik, berhubungan dan unik. Tidak informatif atau informatif dan informatif dan inovatif. 12 kata kunci yang paling yaitu menarik menjadi interaktif, praktis menjadi kreatif, modern menjadi elegan, personal menjadi diakses, berkesan menjadi unik, informatif menjadi inovatif. 4 kata awal tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi kriteria validitas pada pemilihan instrumen. Instrumen dinyatakan layak karena valid, yaitu dan memenuhi kelayakan analisis faktor, yaitu kata kunci 12 sampai 16 dan 12. Perambah alfanya 0,892, KMU-nya 0,621 dan signifikasinya yaitu 0,00. Kira-kira itu R tabel lebih besar, N itu lebih besar daripada R tabel yaitu 0,44
depannya lebih besar 0,444, tempo lebih besar 0,5. Bezel yaitu lebih kecil 0,05. Item dan kategori desain produk kombinasi sampel dibuat dari 5 item desain utama dengan total 14 kategori, yaitu item pertama itu tema desain dengan kategori minimalis floral kartun. Item kedua warna dominan kategori pastel monokrom cerah. Item ketiga format undangan kategori website video animasi PDF interaktif. Item keempat fitur interaktif kategori LSTV musik outdoor. Item kelima gaya karya kartun dan kategori semi realis formal. Baik, dari penelitian ini didapatkan desain paling diminati konsumen yaitu tema minimalis, kemudian warna pastel, kemudian format website interaktif, kemudian fitur LSVP otomatis plus countdown, dan ilustrasi karikatur semi realis. Kemudian kesan emosional yang paling dominan adalah modern, elegan, personal, interaktif, dan berkesan. Kemudian analisis fotojoin dan multivarian, di mana dari kedua analisis mengarah pada kombinasi desain yang sama seperti usulan produk terbaik. Kemudian elemen yang paling mempengaruhi preferensi adalah yang pertama format website interaktif, yang kedua ilustrasi karikatur semi realis, yang ketiga warna pastel, yang keempat fitur LSVP otomatis. Kemudian dari metode BMC atau Business Model Canvas, di sini dapat 5 elemen. Yang pertama menjelaskan nilai produk, pelanggan, saluran, relasi, dan pendapatan. Di mana value proposition undangan digital berbasis karikatur yang personal, interaktif, modern, dan ramah lingkungan. Kemudian channel, di sini ada Instagram, TikTok, WhatsApp, and website portfolio digital. Kemudian revenue stream, paket undangan digital, fitur premium, jasa ilustrasi, add-on animasi atau video, dan express service. Kemudian customer sectionnya di sini adalah pasar yang akan menikah, penyelenggara acara, komunitas kreatif, dan masyarakat digital. Kemudian customer relationship adalah konsultasi desain, revisi produk, dan komunikasi interaktif bersama proses produksi. Kemudian ada key activities. Di sini desain ilustrasi karikatur, pengembangan website interaktif, integrasi fitur digital, pemasaran media sosial, dan layanan pelanggan. Kemudian key partnership adalah meeting organizer, vendor acara, fotografer, kreator konten, dan penyedia layanan digital. Kemudian key resource adalah desain grafis, perangkat lunak desain, komputer, server hosting, dan sistem website interaktif. Kemudian cost structure adalah biaya software desain, pengembangan website, promosi digital, operasional produksi, dan logistik. Itu adalah rancangan produk usulan, yaitu produk akhir diarahkan sebagai undangan digital interaktif dengan pengalaman usulan visual dan personal. Visual yaitu karikatur semi realis plus tema minimalis dan warna pastel. Interaksi yaitu LSVP otomatis, kode acara, silakan, dan foto. Dan selanjutnya yaitu akses, yaitu website interaktif sudah dibagikan kompatibel dengan perangkat mobile. Yang terakhir yaitu bisnis paket basic premium, fitur add-on, dan layanan personalisasi. Positioning yaitu dengan digital personal yang memadukan seni karikatur dan pengalaman digital model. Baik, sekian informasi dari kami, dan mohon untuk para profesional dan supervisi orang tua untuk memberikan saran dan komentarnya. Beberapa poin yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi ini. Pertama untuk kelebihannya, pertama adalah tapi relevan dan aplikatif, yaitu transformasi jasa startup dari karikatur digital menjadi produk undangan digital interaktif yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Yang kedua, integrasi metode engineering dan BMC, mampu menggabungkan aspek kebutuhan emosional konsumen dengan aspek bisnis. Yang ketiga, hasil penelitian jelas dan terukur menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai desain dengan tema minimalis, warna pastel, website,
interaktif dan berbasis otomatis portal dan karikatur bisnis. Yang keempat, model bisnis telah dirancang secara lengkap melalui 9 elemen bisnis model Canvas. Untuk kekurangannya juga ada, yaitu yang pertama adalah responden dan teknik sampling tidak dijalankan sehingga kualitas eksternal tidak dapat dielevasi secara optimal. Yang kedua, nilai KMU sebesar 0,621 menunjukkan data layak dianalisis, tetapi kualitas struktur faktor masih berada pada kategori yang sedang. Yang terakhir adalah Canvas relatif terbatas, yaitu hanya 16 kata pada tahap awal sehingga eksplorasi persepsi emosional konsumen masih dapat diperluas. Usahanya menambahkan informasi jumlah responden dan metode pengambilan sampel. Yang kedua, untuk mengembangkan analisis kasih menggunakan ELK atau PCA atau QFD atau metode penghubung lainnya. Kesimpulannya dari ini sudah memenuhi tugasnya pada pengembangan produk karena mampu menghasilkan rancangan produk yang sesuai dengan referensi konsumen sekaligus menawarkan model bisnis yang dapat dikembangkan. Nilai utama penelitian terletak pada integrasi aspek desain produk dan bisnis, namun dari sisi akademik dan metodologi penelitian masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan analisis statistik, validasi eksperimen dan kelayakan finansial agar hasil yang diperoleh berkontribusi dan memiliki kontribusi yang membuat yang dapat saya sampaikan sebagai profesor dari tim perancangan pengembangan industri kreatif jasa vektor art dan karikatur digital. Terima kasih atas saran dan masukannya. Bersyukur akan kami jadikan bahan pertimbangan dan bahan revisi untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teknologi grafis dan pencahayaan media akrilik custom. Target audience yaitu pengusaha desain interior, perancang produk, dan rasa atau yang dicari oleh pelanggan. Jadi tidak membuat desain awal lalu menyerahkan, tetapi dari sudut pandang industri, saya melihat bahwa semua tim telah berhasil menyusun solusi yang cukup sistematis dan berbasis data. Hal yang paling penting bukan hanya bagaimana menemukan solusi, tetapi bagaimana solusi tersebut dapat diimplementasikan secara nyata, memberikan manfaat yang terukur, serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Terima kasih. Teknik industri, Lari.